Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sampai di mana? Bab baru ya. Kita masuk di bab baru, yaitu bab yang nomor 80. Bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu wujubi ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab wajib taat kepada wulatul amri, kepada penguasa dalam masalah yang tidak ada kemaksiatan, dan haram taat kepada mereka dalam perkara maksiat. Jadi taat kepada wulatul amri, kepada pemimpin, kepada penguasa dalam masalah-masalah yang bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh taat. Beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pertama-tama membawakan surat An-Nisa ayat nomor 59. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemimpinmu, pemimpin di antara kamu. Ayat ini indah. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Orang beriman dipanggil ya. Warna kulit apa saja, bangsa mana, suku apa saja dipanggil. Kemudian orang iman dipanggil, mereka disuruh taat. Aneh kan ya? Sudah iman disuruh taat. Sama dengan ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sudah iman disuruh takwa. Yang lebih hebat lagi, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang beriman, berimanlah kamu. Aneh, sudah iman disuruh iman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga perlu orang beriman itu diingatkan. Sebagaimana ahli sunnah wal jamaah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Di sini orang-orang iman disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri itu apa? Ada yang mengartikan penguasa, titik. Ada yang mengartikan ulil amri itu adalah al-ulama wal-umara, wal-umara, al-ulama wal-umara. Ulama dan umara itu penguasa. Itu adalah ulil amri. Ulama dan umara. Tapi kalau kita melihat zahirnya ayat ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab yang telah dituliskannya, maka maksudnya adalah penguasa, umara. Maksudnya adalah umara. Kalau antum lihat ayat ini, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'u ar-rasulah. Selanjutnya ada enggak wa ati'u? Enggak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Itu ada faedahnya. Yang pertama-tama ati'ullaha, taatlah kepada Allah, harus taat kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, taatlah kepada Rasulullah. Maksudnya taat kepada Allah yang ada di Quran, taat kepada Rasulullah, termasuk juga yang ada di dalam hadis. Jadi kalau orang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah dengan sendirinya itu adalah taat kepada Allah. Berarti Quran dan hadis enggak ada bedanya.
Quran sama hadis sama dengan Quran, jangan dibedakan. Saya hanya mau dengan Quran, enggak mau dengan hadis. Oh enggak, berarti Anda belum atiur Rasulah. Harus atiur Rasulah. Walaupun enggak ada di Quran, tapi ada di hadis, itu termasuk taat kepada Quran. Jadi Rasulullah berdiri sendiri. Karena ketaatan kepada beliau sama dengan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau wa ulil amri minkum tidak ada kata-kata wa ati'u. Dan taatlah kepada ulil amri, tidak ada. Tapi langsung taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri. Berarti apa? Berarti ulil amri ini harus mengikuti Rasulullah dan harus mengikuti Allah. Atau harus mengikuti Allah dan harus mengikuti Rasul. Kalau ulil amri berdiri sendiri, menyalahi Allah dan menyalahi Rasul, berarti kita taat atau enggak? Enggak taat. Kalau Rasulullah berdiri sendiri, ya kita tetap taat. Karena Rasulullah pasti selalu sesuai dengan Allah. Pasti. Quran dan hadis itu sama. Kalau ulil amri, itu enggak bisa berdiri sendiri. Harus sesuai dengan Allah, harus sesuai dengan Rasulullah. Baru kita taat kepada ulil amri, penguasa. Oleh sebab itu ayat ini enggak bisa dipotong. Jadi orang kalau baca ayat ini dipotong bisa keliru. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum titik. Itu enggak cukup. Terusannya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu ada berselisih dalam suatu masalah, dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulil amri itu kita wajib taat selama kita tidak disuruh maksiat. Kalau kita disuruh maksiat, menyalahi Allah dan menyalahi Rasul, maka tidak ada lagi ketaatan, enggak boleh kita taat. Subhanallah, ayat ini indah sekali. Jadi Quran semuanya ada faedah. Kenapa kok atiullah, atiur Rasul, atiur Rasul, tapi kok enggak ada atiu ulil amri, tapi kok langsung ulil amri? Karena ulil amri enggak bisa berdiri sendiri. Harus mengikuti atiullah dan harus mengikuti atiu ar-Rasul. Itulah ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau membawakan hadis, yang hadis itu lebih memperjelas ayat tersebut, yaitu sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin." Wajib atas setiap orang muslim untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpinnya, baik dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, kecuali apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jadi kita harus dengar ya, sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taati Anda wahai pemimpin, wahai penguasa. Baik dalam masalah yang kita senang atau tidak senang, taat selama kita tidak disuruh maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintahkan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada mentaati. Jadi selama tidak disuruh maksiat, ya kita taat, sami'na wa ata'na. Misalnya ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kita taat atau enggak? Ya kita taat, itu enggak ada maksiat, kita harus taat. Walaupun kita enggak seneng lampunya merahnya lama, ya. Merahnya enggak hijau-hijauin, taat, tetap taat, sabar. Selama tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. La sam'a wa la ta'ah. Wanita enggak boleh berjilbab. Nah, enggak usah taat, tetap jilbaban terus. Seperti itu. Di antara kandungan ayat ini adalah wujub ta'atil imam, wajib taat kepada imam, yaitu kepada penguasa, Amirul Mukminin, dalam segala perkara.
fi kulli amrin sawa'un wafaqa raghbatal 'abdi am la, dalam segala perkara yang sesuai dengan keinginan seorang hamba atau tidak. Kita senang, kita tidak senang, taat. Illa an yu'mara bi maksiyah, kecuali kalau diperintahkan maksiat, fala ta'ata liman 'asallah, maka tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yang bagi tanazul 'anir raghabat. Sepatutnya kita ngalah mengorbankan keinginan kita. Ngalah mengorbankan keinginan kita. Wal masalih asy-syakhsiyah, dan maslahat-maslahat pribadi. Kita ngalah mengorbankan keinginan kita dan maslahat pribadi kita. Demi apa? Liwahdatil ummatil islamiyah, demi persatuan umat Islam, wa tamasukiha, dan ikatan mereka. Jadi kita enggak senang, tapi untuk kemaslahatan orang banyak ya sudah kita ngalah. Kemudian selanjutnya wa anhu, diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sahabat Ibnu Umar yang mengatakan ini, kata beliau, kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Kami apabila membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan dan mentaati, beliau selalu mengatakan kepada kami fi mastata'tum, semampumu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah kalau baiat itu kan pakai salaman ya. Kalau orang laki salaman, kalau orang perempuan cukup dengan ucapan saja. Jadi baiat, kamu harus begini. Siap. Kemudian Rasulullah menambahi terakhirnya fi mastata'tum, semampumu. Jadi semampu kita ya. Maka dari sini seseorang itu wajib taat kepada penguasa. Yang pertama-tama tentu tidak maksiat. Wajib taat kepada penguasa yang pertama-tama selama tidak maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, selama kita mampu mengerjakannya. Mampu mengerjakan. Kalau nggak mampu mau diapakan? Kemudian yang ketiga, tidak ada madharat bagi kita. Nggak ada madharat ya. Kemudian berikutnya, wa anhu, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atillah laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata alaih. Barang siapa yang mencabut tangan dari taat kepada penguasa, maka dia berjumpa Allah hari kiamat tidak mempunyai hujjah, tidak mempunyai argumentasi. Jadi ini kalau dalam pemerintahan yang Islam, Amirul Mukminin, kalau sudah baiat nggak boleh mencabut baiatnya. Jadi tetap sekali baiat terus, seterusnya sampai kita mati atau penguasanya yang mati, baiat terus. Kita nggak boleh mencabut tangan daripada baiat. Karena kalau kita mencabut tangan dari baiat, nanti kita bertemu Allah tidak punya hujjah, enggak punya dasar. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, dan barang siapa yang mati tidak ada baiatnya, tidak membaiat, maka dia mati seperti bangkai jahiliyah. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Jadi kalau ada penguasa Amirul Mukminin, kita harus membaiatnya. Baiat ya. Baik baiat kita datang langsung salaman atau baiat secara langsung, artinya dari jauh kita artinya menyetujui dia sebagai pemimpin dan kita akan mendengarkan dan mentaati selama tidak disuruh maksiat dan selama kita mampu. Itu namanya baiat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Muslim lanjutan yang tadi, wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memisahkan diri dari jamaatul muslimin,
dari kelompoknya kaum muslimin menyalahi kaum muslimin dalam membaiat dan taat kepada pemimpin, maka dia mati sebagai bangkai jahiliyah. Hadis-hadis ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara faedahnya atau fikihnya yaitu wujubul tizami jama'atil muslimin wa mubaya'ati imamihim. Wajib berpegang kepada jama'atul muslimin, yaitu kelompoknya kaum muslimin dan membaiat imam mereka. Ini bisa kita bayangkan kalau ada daulah Islamiyah ya. Kemudian waman khala'al imam wa nakatal bai'ah, barang siapa yang memberontak penguasa dan mencabut baiatnya, faqad atababan minal kabair, berarti dia telah memasuki pintu daripada dosa-dosa besar. Wa tashabbaha bi akhlaqil jahiliyah, dan dia meniru akhlaknya orang jahiliyah. Jahiliyah itu suka perang. Jadi penguasa yang sudah resmi diperangi, sehingga terjadilah kekacauan. Faedahnya apa semua hadis ini? Di antara faedah yang paling besar itu yajibu 'alal ummati tansibal khalifah. Wajib atas umat Islam untuk mengangkat seseorang sebagai khalifah. Jadi suatu negara harus ada pemimpin maksudnya. Dan pemimpin itu ditaati. Tentu saja selama tidak nyuruh maksiat ya. Karena kalau orang itu enggak taat kepada pemimpinnya, negara kacau atau tidak? Negara enggak ada pemimpinnya, kacau. Negara ada pemimpin yang tidak ditaati, ya kacau. Dan Islam itu datang memberantas segala madharat, segala mafasid. Islam datang membawa semua maslahat. Karena bayangkan kalau ada suatu negara ada pemimpin enggak ditaati, pemimpin yang ngomong gini dilanggar, ngomong gitu semuanya dilanggar, ya kacau akhirnya, kacau. Harus ditaati. Pokoknya dengan catatan tidak menyuruh maksiat dan dan kita mampu melaksanakannya. Taat. Kan tujuannya supaya negara itu aman, tentram, damai. Orang Islam bisa mengamalkan agama, bisa dakwah dengan bebas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengar dan taati pemimpinmu. Wa inistu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang dijadikan pemimpinmu adalah seorang budak hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan rambutnya seperti kismis. Rambutnya keriting kecil-kecil kayak kismis. Iya, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sangat indah. Kenapa Pak disebutkan budak kulit hitam, rambutnya keriting kayak kismis? Penyebutan ini perlu karena dalam Islam khalifah yang benar itu adalah dari mana? Dari Quraisy. Jadi pemimpin tertinggi dalam Islam itu harus dari Quraisy. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin harus dari suku Quraisy. Tapi seandainya ada yang selain Quraisy, bahkan seorang budak sekalipun, yang kemudian dia berhasil mendapatkan mendapatkan jabatan sebagai penguasa, sebagai Amirul Mukminin, budak hitam legam yang mula-mula hina, yang rambutnya keriting kayak kismis, dia berhasil merebut kekuasaan dengan caranya dia, kekerasan atau yang lain, maka kita tetap taat kepada orang ini selama tidak disuruh maksiat dan selama kita mampu taat. Karena apa? Karena kalau nggak taat nanti kacau ya. Karena kalau orang memberontak, dampak daripada pemberontakan itu adalah kekacauan. Kacau luar biasa. Sejarah telah membuktikan hal itu. Ketika ada pemberontakan, maka yang terjadi di sana adalah pertumpahan darah,
perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan macam-macam. Dan Islam menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Jadi hadis ini di antara fikihnya sama dengan tadi, wajib mendengarkan dan mentaati penguasa. Selama tidak menyuruh maksiat dan selama kita mampu, tanpa kita memandang warna kulitnya atau jenisnya, siapapun dia. Kemudian di antara kandungan hadis ini, yaitu wajib umat Islam sama dengan tadi ya, wajib harus ada pemimpin. Imamah itu penting ya, pemimpin itu penting. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaika as-sam'u wat ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alika, rawahu Muslim. Subhanallah, hadis ini sangat indah. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu taat, hendaklah kamu mendengarkan dan taat kepada pemimpinmu, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang dan dalam keadaan benci, tetap taat. Wa atharatin alaik, walaupun dia memonopoli kamu. Jadi ini gambaran dari Rasulullah ya, akan datangnya penguasa-penguasa yang seperti itu. Jadi ada penguasa-penguasa yang monopoli KKN dan semacamnya. Tapi kita tetap dalam sulit, dalam mudah, ketika senang, ketika enggak senang, tetap mendengarkan dan tetap mentaati, selama tidak disuruh maksiat dan selama kita mampu melaksanakannya. Dan ini terbukti pada masa setelahnya Rasulullah, setelahnya Khulafa Rasyidun ya. Jadi peperangan yang hebat. Kemudian juga setelah itu ada penguasa-penguasa dari Bani Umayyah yang dikenal dengan penguasa-penguasa yang zalim luar biasa. Bahkan di sana juga ada Hajjaj bin Yusuf At-Taqawi. Siapa yang tidak kenal Hajjaj, yang dikenal dengan Mubirud Dam, penumpah darah. Dia membunuh sekian ratus bahkan sekian ribu ulama. Luar biasa kezalimannya. Tapi tetap disuruh taat selama tidak diperintahkan maksiat dan selama mampu. Karena apa? Karena kalau memberontak maka lebih dahsyat lagi. Pernah terjadi waktu itu, terdengar berita bahwa orang-orang di Madinah itu memberontak, melepaskan baiat daripada penguasa yang sah saat itu. Karena seperti itu, karena mereka melepaskan baiatnya, istilahnya kasarnya memberontak, maka dikirim pasukan ke Madinah. Kemudian komandan pasukan waktu itu menghalalkan Madinah selama berapa hari? Selama 3 hari, yang dikenal dengan Waqatul Hurrah. Madinah dihalalkan 3 hari. Terjadilah perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan semacamnya. Gara-gara apa? Gara-garanya apa? Gara-garanya memberontakan. Jadi Islam itu kasihan, rakyat ini jangan dibuat susah gara-gara ulah beberapa orang. Seperti itu. Apalagi kita di Indonesia ini alhamdulillah ya, kita ibadah bebas, dakwah bebas silahkan. Yang penting pokok jangan ngacau masyarakat. Alhamdulillah seperti itu. Jadi Islam menyuruh kita mendengarkan dan mentaati dalam sulit, dalam mudah, dalam senang, dalam gak senang, walaupun dimonopoli oleh penguasa. Bahkan ada hadis sahih yang lebih tegas lagi, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, atau wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengar dan taati pemimpinmu, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Punggung kita dipukul, kita dizalimi, harta kita diambil, korupsi dan macam-macam. Tetap mendengarkan dan tetap mentaati selama tidak disuruh
maksiat dan selama kita mampu. Alhamdulillah. Supaya tidak tambah kacau lagi, tidak tambah parah lagi. Saya kira mungkin itu dulu. Setelah itu ada hadis yang cukup panjang, kita sambung berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.